Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang di rumah? Ustaz, suaranya nampak bagus atau gimana yang di rumah? Kecil. Jelas. Siapa tadi yang bilang kecil? Wah, itu diperiksakan itu. Laptopnya. Astagfirullahaladzim. Saya bilang jelas kok. Jelas banget. Jelas banget. Yang kecil berarti volume laptopnya. Gitu ya. Bismillah, kita mulai. Biarkan yang di kelas rame sendiri. Ustaz ngajari yang di sini aja. Bismillah, karena kita pada hari ini insya Allah materinya tentang bab yang ketiga, yaitu tentang akidah akhlak. Untuk perlengkapannya, jadi ini nanti Ustadz akan letakkan di Google Classroom, ada ya ini PDF, ada kuisisnya juga, nanti videonya juga Ustadz akan buatkan, jadi nanti barangkali ada yang Ustadz aku kemarin itu ternyata agak ngantuk, akhirnya kurang paham ya, nanti rekamannya Ustadz akan upload kayak gitu. Jadi di dalam Islam anak-anak ada yang namanya akhlak ya. Kalau dalam Islam itu akhlak itu ada dua macam. Nah, jadi kalau orang ini sekarang kan ada berakhlak. Nah, kalau berakhlak otomatis baik. Tapi kalau akhlak aja itu ada dua. Yang pertama ada akhlak mahmudah, yang kedua ada akhlak madmumah. Nah, kalian tahu akhlak mahmudah dan madmumah? Tahu. Mahmudah itu akhlak yang seperti apa? Yang baik. Yang baik, yang terpuji. Kalau madmumah? Yang jelek. Yang tercela atau tidak baik. Sebagai contoh saja, misalkan ada ustadz yang menerangkan, terus anak itu mainan pensil sendiri, terus tidur, bicara sama temannya, itu mahmudah atau madmumah? Hah? Mahmudah atau madmumah? Madmumah. Akhlak baik atau jelek, Ustaz? Jelek. Jelek. Kenapa? Karena ada orang yang berbicara otomatis yang lebih tua, tapi dia tidak menghiraukan. Jangankan pelajaran, ada orang ngomong terus kamu sela, itu jelek. Jangan sangka itu baik, enggak. Karena di dalam kita itu belajar ada waktunya sendiri, kapan waktunya mainan, kapan waktunya ngobrol sama temennya. Ayo anak-anak silakan diskusi, meneng-menengan. Disuruh diskusi, diem-dieman. Tapi disuruh belajar, mendengarkan, ngomong sendiri, sibuk dengan peralatan belajarnya sendiri. Ono sing dikit-dikit minum, mari minum, Ustadz izin ke bathroom, mari izin minum lagi, Ustadz izin ke bathroom, wes di bathroom aja belajare. Ono sing mainan dok ini anteng. Tapi di sini tuh ono pensil, ono penghapus ini. Itu ya ada. Apakah itu baik? Tidak baik. Ono sing melihat Ustadz gini terus, tapi di pikirannya itu membayangkan, wah nanti di rumah itu main opo yo, di rumah nanti itu makan opo yo. Itu baik? Tidak baik. Kalau tidak baik, temannya siapa? Setan atau malaikat? Temannya malaikat, malaikat pencabut nyawa. Mau temenan sama malaikat pencabut nyawa? Nah, apakah ketawa itu boleh? Boleh. Tapi ada waktunya. Gak dikit-dikit diketawakan, dikit-dikit diketawakan. Kenapa? Karena tertawa yang berlebihan akan membuat hati itu menjadi keras. Kalau hati sudah keras, dia itu tidak peka. Kalau sudah tidak peka, bahaya. Ayo anak-anak silakan belajarnya. Sekarang didengarkan, dicermati. Gini. Terus ini. Anak meneng ini ngantuk-ngantuk. Ada lagi tuh kakinya sampai dinaikkan. Mainan. Nah itu kenapa? Bahaya. Loh, ngarani temennya. Apakah itu baik?
Tidak baik. Bisa terus yang baik itu bagaimana? Baik itu sesuai porsinya. Ayo anak silakan dengarkan, didengarkan. Ayo anak silakan berdiskusi, berdiskusi. Ayo anak silakan tertawa, tertawa. Kalian kan nggak semuanya dibalik. Waktunya mainan di kelas. Kalau dulu itu. Silakan mainan, nggak usah aku tak baca di perpus. Silakan belajar, malah keluar-keluar. Nah, kalau itu sudah tidak pada waktunya, itu dalam masuk kategori akhlak yang kedua, yaitu akhlak madmumah. Nah, tidak baik. Ini Ustadz tekankan di awal, kenapa? Karena kalian ada potensi ke sana, disuruh mendengarkan, tidak mendengarkan. Loh, Mas Fahri, ngapain? Oh, enggak, tapi gini. Yang baik itu bagaimana tangannya? Nah, biar nanti apa? Ada malaikat lewat, itu gini. Wih, anak ini serius, Rek. Anak ini sungguh-sungguh. Meskipun dia belajarnya kurang, dia itu tidak seberapa pinter, akhirnya apa? Diberikan keberkahan. Ilmunya bermanfaat. Ya. Terus dia itu sekali mengerjakan, itu diarahkan sama malaikat. Ojo sampai kita itu niat, ya Allah, aku nanti belajar. Ternyata nyampe sini tuh mainan, ribut sama mainannya sendiri, sama temennya. Akhirnya apa? Malaikat datang itu tidak didoakan, harus dijarnoi. Akhirnya apa? Belajar sampai apa? Sampai panas kepalanya, tidak pinter, sulit. Nah, kita masuk ke yang kedua. Ini ada di dalam ada berpakaian di dalam Al-A'raf ayat 26. Ya Bani Adam, wahai anak Adam. Wahai anak Adam itu manusia. Keturunan setelah anak Adam yang sudah meninggal, ya, Qabil dan Habil itu punya 2 anak kembar. Nah, itu kan salah satunya meninggal. Berarti kita itu keturunan orang yang jelek, Ustadz, yang sudah membunuh. Tidak juga. Karena manusia itu diciptakan meskipun keturunan atasnya itu jelek, belum tentu bawahnya itu jelek, tergantung manusianya. Makanya kalau kalian lihat, Ustadz, orang tua aku itu, Ustadz, sholatnya sulit, suka marah-marah. Lah kalau kalian tiru sampai besok ya seperti itu. Stop di orang tuamu, kamu harus berbuat baik biar nanti anak-anakmu ikut. Ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa, ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian untuk apa? Untuk yang indah sebagai perhiasan. Jadi selain sebagai untuk menutup aurat juga sebagai perhiasan bagi seorang wanita. Dan pakaian yang baik itu adalah pakaian yang takwa. Dan disuruh seperti itu biar kalian itu mendapatkan kemuliaan atau perlindungan. Bentar Ustadz izin minum. Silakan dibuka bukunya halaman 28 ya. Ya buku harus bisa. Halaman 28. Kayaknya Ustadz itu harus pakai ini anak. Mana ya tadi ya? Masker yang ini. Kalian masker yang itu tebal seru. Bukan nggak bisa nafas, kehabisan nafas. Nah. Nah, kayak gini kayaknya enak. Ini tipis. Ini tebal seru ini. Nah, ini kayaknya agak ringan. Lanjut. Di dalam Islam ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian dan fungsinya. Nah, ini anak foto-foto kayak gini. Sekarang pertanyaannya,
Yang kayak gini, yang di rumah ataupun di sekolah. Ini itu boleh nggak menurut Islam? Boleh. Boleh atau enggak? Yang pakai kacamata. Oh. Ini aku banget Ustadz. Oh, gitu misalkan. Ini apa boleh apa enggak? Boleh. Diperbolehkan. Kenapa? Asal sesuai syar'i, tidak sampai ketat misalkan. Modis itu boleh ya. Aurat laki-laki menurut ahli hukum itu antara pusat ya, pusat itu pusar, udel sampai lutut. Kalau wanita itu seluruh badannya kecuali wajah, telapak tangan sama apa? Telapak kaki. Nah, dan paha itu termasuk aurat. Nah, sebagai contoh, misalkan, Ustadz, aku itu sholat, ternyata bajuku itu nggak ada yang bersih, Ustadz, najis semua. Akhirnya aku sholatnya nggak pakai baju. Apakah boleh? Sholat nggak pakai baju? Ya enggak. Boleh apa enggak? Ini buat laki-laki loh ya, bukan perempuan. Karena ada adabnya, Nah, walaupun kalau sudah laki-laki, walaupun sudah menutup pusar, tapi kan tetap ada adabnya, nah, misalkan di rumah sendirian di kamar, apakah boleh? Ayo. Boleh. Boleh kalau di kamar. Kan nggak ada orang. Boleh. Asalkan pusarnya ketutup. Tetangga. Misalkan Mas Vero, wah, karena di rumah itu nggak ada baju, akhirnya hanya ada celana panjang tok. Oh, katanya Ustadz itu kan udah tutupan. Ya wis, udah tak solasi. Nggak seperti itu. Pusar itu berarti celanaku tak tinggikan, seret sampai segini. Nah, terus sholat. Sholat mau selesai, ternyata apa? Ada orang tuanya datang pas buka loh. Vero ini gak bener. Sholat kok gak pakai kelambi. Meskipun di dalam Islam itu tidak mempermasalahkan buat laki-laki, itu tetap ada namanya norma adab istiadat buat seseorang. Kalau misalkan di situ itu jangankan kalian nggak pakai baju ya, kalian sholat misalkan di tempat orang-orang yang pakai jubah-jubah, ternyata kalian itu di situ pakai kaos sholatnya, apalagi kayak Mas Dika gitu sholat. Meskipun bacaannya bagus, kamu tidak akan pernah disuruh jadi imam. Kenapa? Karena pakaiannya itu berbeda. Kok sampai seperti itu? Iya, itu namanya ada di situ. Tapi dalam Islam bagaimana? Islam itu tidak mempengaruhi. Oh, ini bajunya orang Arab, bajunya orang Islam. Enggak. Kalau baju jubah yang sampai panjang-panjang, itu adalah bajunya orang Arab. Di dalam Islam ada yang namanya prinsip dalam menutup aurat. Asalkan menutup aurat, ya nggak masalah. Ustadz itu pernah pakai, kamu tahu kan baju yang panjang gini, jubah yang panjang. Nah, kalau dibuat sholat di masjid sini, Takwa Pongangan, itu nggak masalah. Karena banyak yang pakai baju seperti itu. Nah, Ustadz itu pernah coba pakai baju seperti itu sama ponakannya Ustadz. Itu tak buat sholat di Balong Panggang. Itu banyak yang melihat. Aneh, nggak pernah ada. Biasanya pakai baju gitu itu orang Arab. Dilihati, akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Apakah kita berdosa? Iya, membuat orang tidak khusyuk. Momennya pas sholat gini, Allahu Akbar. Kenjo pakai baju belakangnya tulisan, aku orang ganteng dan baik. Bingung ya belakangnya. Ya misalkan. Pasti dibacain gitu loh. Iya, meskipun kalian itu, Ustadz, sholat kan harus menghadap ke bawah, Ustadz, menghadap kiblat. Tetap nanti pas setelah gini. Aku orang baik. Akhirnya apa? Enggak berdoa Robbana walakal hamdu, apa? Aku orang baik dan ganteng. Wah, jadi berubah semua. Makanya kalian jangan sampai, Ustadz, jangankan ini ono tulisan, kok tambah ono foto yang ini harimau. Wah, bahaya. Ngeri. Ya. Meskipun itu ayat-ayat Al-Qur'an. Wah, enggak boleh. Itu akan mengganggu konsentrasi. Makanya sajadah itu paling tidak
Nggak ada yang berupa gambar, tapi abstrak. Ustadz, aku biar semangat. Sajadaku gambarnya Iron Man. Wah, tambah bayang no. Wah, ya takbir, nggak takbir. Bayang no film Iron Man mantap kok endi. Jadi pakaian model-model gini enggak apa-apa. Kalau yang tengah ini boleh apa enggak? Enggak. Boleh apa enggak? Coba cewek Ustadz. Loh iki cowok iki. Kelihatan kayak cewek gitu Ustaz. Korea Iya, kayak style. cewek, Ustaz. Iya kelihatan kayak antara cewek dan laki gitu. Cantik. Kok cantik? Cantik itu berkerudung. Ini kerudungan enggak? Enggak. Lah iya, yo ganteng. Us kan nggak selalu. Kan itu Cat, apa banyak model potongan cewek-cewek gitu. Tak kira cewek. Loh, kalau cewek itu kalau dalam Islam pakai kerudung. Kalau kayak gini diperbolehkan. Jangan kan gini, laki-laki nggak pakai baju loh, nggak apa-apa. Oh, ini bajunya loh lengan panjang loh. Nah, kayak gini. Yang tidak boleh itu yang yaitu tadi, yang baju menyerupai perempuan. Ustadz, itu bajunya laki-laki menyerupai perempuan. Dari mana menyerupai perempuan? Wong ini nggak berkerudung. Ya. Nah, jadi yang tidak boleh menyerupai perempuan itu misalkan laki-laki kok terus gayanya feminin. Tangannya itu udah agak gini, tapi gini. Wah, gini tuh udah bahaya. Kayak banci Ustadz. Nah, kayak banci. Fungsi yang pertama menutup aurat. Nah, ini. Kenapa Ustadz kok digambarkan perempuan semua? Karena biasanya perempuan itu modelnya model-model. Nah, pakainya macam-macam. Ustadz punya anak perempuan sama laki-laki itu beda banget. Perempuan itu bajunya ini sudah dibelikan, nanti kerudungnya macamnya ini, baju bawahnya ini harus setelannya sama. Kalau laki-laki enggak, cukup kaos, celana pendek atau celana panjang udah, enggak pakai apa-apa. Nah, di dalam Islam yang fungsi yang kedua adalah sebagai perhiasan. Diperbolehkan berbagai macam mode fashion asalkan syar'i. Syar'i itu apa? Ya yang menutup tadi. Oh, Mas Ahnaf sampai Eropa. Wah, nggak tahu nanti mimpi apa. Nanti kamu tanyakan ya. No, mimpi apa nggak tahu. Loh. Apakah itu akhlak yang baik? Mas Kenzo? Yang salah itu Ustadz belum selesai nerangkan, kamu nerangkan. Meskipun betul, tapi itu tidak diperkenankan. Jadi model apapun boleh. Misalkan Mbak Jihan pakainya setelah kerudung, wah, terus pakai sal, setelah pakai sal, pakai jaket, pakai apa, boleh. Nah, berbagai macam model boleh, asalkan harus ada kategorinya. Yang perempuan itu apa itu? Harus menutup daerah dada sampai ke bawah. Nah, kalau laki-laki asalkan pakai baju gitu aja cukup. Kalau kayak Mas Dikang ini, Ustadz itu kan nggak boleh kata siapa? Diperbolehkan, ya baju model apapun boleh, asalkan kalau sholat ya harus memantaskan diri. Kalau yang ada tulisannya gini, Ustadz bajuku itu belakangnya ada tulisannya, aku anak mama, boleh. Tapi jangan pakai sholat. Kalau sholat pakai jaket. Aku orang yang istimewa. Wah, dipakai sholat bahaya. Atau biar membuat positif. Kamu yang baca adalah orang baik. Wah, itu nggak boleh. Kalau kamu pakai baju sehari-hari nggak apa-apa. Ustadz itu punya baju khusus ya untuk dipakai sehari-hari. Kaos kenapa kok nggak boleh dipakai? Biasanya kaos itu soalnya ada pendek anak-anak. Ustadz itu pernah sholat, wah, bajunya dia itu bagus, ininya bagus. Ternyata waktu sujud, seret, boxernya kelihatan. Pakai ada tulisannya sih, San. Merah itu berani. Wah, jadi Kak. Allahu Akbar. Mas Kenjo ini tulisannya boxer. I love mama. Wah. Saking cintai.
Oh, loh. Apakah itu akhlak yang baik? Enggak. Meskipun saking sayangnya sama mama, tidak boleh baju itu sampai celana terus air mama. Yo, kalau kamu tidak nampakkan waktu sholat, pokoknya sholat itu anak-anak jangan sampai menimbulkan berbagai macam orang itu persepsi yang berbeda. Jangankan tulisan ya, warna itu juga berpengaruh. Pakai baju, ini bolong-bolong, oh, biar modis. Bolong-bolongnya ono ruwe-ruwe ini bisa. Bajunya sini kotak-kotak merah, hijau, macam-macam. Akhirnya sing disawang ini. Waktu orang di belakangnya, arek iki masak jane klambian gak popo, takut macam-macam. Hasilnya berbeda. Jadi warna juga berpengaruh. Warna yang paling disukai Nabi itu warna apa? Warna hijau dan hijau dan hitam. Saya juga kadang tuh pusing sama baju yang enggak apa itu garis ada garis tipis gitu habis itu belang-belang gitu. Pusing itu saya ngeliatnya. Asalkan semua baju itu enggak apa-apa, tapi kalau dibuat sholat harus pilih-pilih anak-anak. Makanya Ustadz itu biasanya di dalam jok sepeda itu Ustadz sediakan baju khusus untuk sholat. Di jok sepeda. Itu. Nah kalau kayak gini boleh nggak pakaian kayak gini? Boleh dong. Boleh. Hah? Ini kan nampak ini. Ayo. Nampak. Tetap Boleh nggak? apa-apa. Nggak boleh. Ini tuh mungkin gini anak-anak. Sininya itu udah nutup. Ternyata dia itu gini terus kelihatan. Ini nggak boleh. Apalagi dia kalau sudah balik. Kalau bisa kalau perempuan itu pakai baju yang ketat. Ustadz sengaja ininya. email gambar itu ya. Yang ketat ininya. Sengaja Ustadz pilih gitu. Kenapa? Kalau gini tuh biar nggak sampai melorot. Ini kayak longgar. Akhirnya nih pas gini nerangkan, seret, melorot sampai ketiak. Wah bahaya. Ternyata ketiaknya banyak rambutnya. Aduh. Itu Ustadz memang disengaja Ustadz buat kayak gitu, disengaja. Ternyata Mas Nizam, wah, Ustadz, aku kan nggak apa-apa Ustadz, nggak pakai apa namanya nggak pakai baju, akhirnya pakai lengan apa namanya singlet. Nah, Mas Nizam main narumai Mas Rangga, wah akhirnya kenapa? Meskipun tidak apa-apa, tapi tidak pantas. Arek itu sakjane gitu kok. Bisa langsung aja video. Nah, nggak boleh. Jadi ini itu tidak diperkenankan anak-anak. Tapi kalau modis seperti apapun boleh. Kayak ini tadi. Nah, boleh banget. Ini kan longgar semua ya. Apalagi ini. Oh, ini kalau dipakai untuk pengajian. Kalau ini dibuat untuk travel kayak gitu. Traveling. Nah, fungsi yang kedua adalah sebagai model pakaian dan emas. Nah, emas di sini itu tidak boleh ditampakkan. Misalkan Mbak Jihan pergi ke mana sekolah, apakah boleh pakai perhiasan? Kalau bisa jangan pakai perhiasan. Kenapa? Karena akan mengundang apa? Kejahatan. Nggak diperkenankan. Pakai yang biasanya terlihat, apa itu? Cincin misalkan. Nah, pakai cincin. Laki-laki pakai cincin boleh, tidak boleh. Apalagi cincin apa? Misalkan besok Kenzo menikah. Wah. Kan bertukar cincin. Apakah boleh? Itu tidak ada adatnya bertukar cincin itu. Ustadz dulu waktu menikah tidak pakai bertukar cincin. Wes yang istrinya Ustadz kasih cincin gitu aja. Itu yang makaikan ibunya Ustadz. Kan belum sah waktu itu. Terus bagaimana Ustadz? Pakai cincin? Nggak boleh. Apalagi cincin emas. Wah, Ustadz cincinku itu nggak emas, yang istriku emas, nggak apa-apa. Jadi cincinnya itu tapi dipakai hanya untuk saat itu saja. Setelah itu dicopot. Ustadz, cincinku itu akik Ustadz. Oh, kayak kamu tahu Hotman Paris? Wah, itu cincinnya banyak segini. Tokul siapa? Siapa Ustadz judi yang cincinnya banyak itu? Iya, Hotman Paris itu kan cincinnya banyak ya. Wah, itu emas semua itu enggak boleh, nah. Tapi kan dia Kristen, enggak Islam ya. Jadi cincinnya banyak, apalagi emas itu enggak boleh. Terus kalau laki-laki apa ya? Cukup pakai jam tangan gitu aja.
Jadi laki-laki diharamkan memakai sutra dan emas. Kalau perempuan boleh dua-duanya. Sutra boleh, emas boleh, dipersilakan. Berarti perempuan enak, Ustaz. Ya gak perempuan enak gitu, tapi perempuan kalau pakai parfum berdosa. Kalau laki-laki pakai parfum berpahala. Ya. Berarti pakai parfum, Ustaz. Jadi kalau perempuan pakai parfum itu diperbolehkan hanya untuk suami mereka. Ustaz, aku kan belum bersuami. Ya berarti pakai parfumnya di rumah aja, nggak usah keluar-keluar ke sekolah pakai parfum. Nah nggak boleh. Sering gitu, Ustaz. Ustaz, bajunya baunya nggak enak. Parfum buat perempuan biasanya itu kan kamu setrika atau mamamu laundry. Ya cukup parfum dari laundry itu aja, nggak usah parfum kamu tambah-tambahin, nggak boleh. Tapi kalau laki-laki pakai parfum itu berpahala, apalagi di hari Jumat. Bedanya gitu. Oh perempuan pakai perhiasan, laki-laki nggak Kalau 1 boleh. liter Ustaz, ditumpahkan Ustaz. Minuman jam. Nah yang selanjutnya. Nah kayak gini kan enggak apa-apa. Oh kepingin kacamatanya. Apakah gini itu Tangannya bermasalah? Enggak. teleportasi. Ya? Kenapa? Karena ini menutup aurat. Misalkan Mbak Husna besok pakai baju seperti ini. Wah, kan modis Ustaz. Enggak apa-apa. Aku nggak mau pakai jas cowok, Ustaz. Oh ini bukan jas cowok ini. Itu namanya. Di sini sebagai pelindung ya. Baju itu sebagai pelindung dari apa? Dari udara dingin. Makanya di luar sana itu anak-anak sekarang banyak kalau musim salju pakai jaket tebal-tebal. Nah Islam kan enak wis bajunya menutup aurat. Nggak takut kepanasan pakai kerudung. Iya. Iya. Kalau tabelnya 100. Terus misalkan pakai yang segini-segini, nanti melewati tumbuhan apa namanya gatel-gatel. Nah, kalau perempuan muslimah kan enak sudah lengan panjang. Nah, itu ya. Nah, ini nyampe ke sini cara berpakaian yang baik. Pasti lama banget. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 30-31 katakanlah kepada laki-laki yang beriman, Mas Vero, astagfirullah. Mas Vero. Nizam elo ay. Gak ada yang larang. Nizam itu elo ay. Belum waktunya disuruh ngomong-ngomong, nanti disuruh pendapat langsung kameranya dimatikan. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan. Pandangan itu apa? Mata. Matanya dilihat. Jadi nggak boleh matanya dibuat melotot-melotot. Loh. Apakah Kenzo gitu termasuk akhlak yang baik? Tidak. Mau sono temennya diganggu. Apakah kayak gitu berpahala? Tidak. Apakah gitu temennya setan? Setan tingkat 2. Kasihan ya. Lihat temennya setan itu bahaya, ya. Loh, melotot-melotot. Ya, jadi di sini itu tidak boleh dalam menjaga pandangan. Jadi jangan melihat yang tidak pantas. Terus di sini ada dalam hal yang perempuan. Katakanlah kepada perempuan juga menjaga pandangan dan janganlah menampakkan perhiasan, yaitu tadi. Misalkan kalau sekarang kan jarang ya. Loh, sapa iku ngobrol ae? Mas Ridwan, mainan opo itu? Jadi sekarang itu banyak orang yang pakai baju modis, tapi kalungnya itu ternyata kurang terlihat. Akhirnya sudah pakai baju, pakai kerudung, kalungnya di atas kerudung. Wah.
Itu bagaimana Ustadz? Yaitu nanti yang pertama menimbulkan riya. Dia sombong, menampakkan perhiasan. Yang kedua bisa mengundang Nazar itu jempol, kejahatan. bukan ria. Nah, apakah Mas Nizam gitu termasuk akhlak yang baik, menyela gitu? Tidak. Kepingin tak remove kok. Nah, di sini ada beberapa hal anak-anak yang boleh ditampakkan auratnya, asalkan ada beberapa. Yang pertama, kepada ya suami mereka. Nah, misalkan besok kalian udah menikah, terus Jangan kepada aku. suaminya yang perempuan boleh, atau kepada istrinya boleh, ya. Terus Saudaranya. kepada ayah mereka. Nah, misalkan sampai besar, ya, kamu itu nanti menampakkan kepada ayahmu tidak apa-apa, asalkan dalam batasan bajunya lengkap tapi hanya tidak berkerudung, itu tidak masalah. Kalau di kantor kayak gitu, Ustadz. Ustadz Ya. dimandiin ayah Ustadz. Setelah itu kepada siapa? Kepada putra-putra mereka atau putri-putri mereka. Anak. Makanya orang tuamu kepada kamu, ya. Itu kan, oh, mamaku nggak berkerudung Ustadz kalau di rumah, ya. Tidak apa-apa kan, mahram, ya, muhrim. Terus kepada saudara laki-laki, misalkan kamu punya kakak, punya adik, itu tidak masalah. Yang tidak boleh bagaimana? Misalkan karena kuliah. antri pagi-pagi, ya, antri pagi-pagi. Oh, karena antri, wes mandinya bareng. Wah, kayaknya mandinya bareng. Itu tidak diperkenankan meskipun sama-sama laki-laki. Tidak boleh laki-laki sampai melihat, ya, sampai misalkan kelihatan pahanya. Dilihat, Ustadz Awan sama-sama laki-lakinya, tidak boleh. Sama-sama perempuannya, tidak boleh. Bukan perempuan dan laki-laki, tapi Mas Kenjo silakan di luar saja, Mas Kenjo. Nggak apa-apa, Ustadz, nggak apa-apa, di luar aja. Di luar aja. Oh, kamu loh, Ustadz ngomong nyauti, temennya diganggu. Jadi dalam hal ini tidak diperkenankan. Ustadz, aku itu perenang, wah, kayak Mas Dika. Aku itu nggak pakai baju, Ustadz, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kelihatan pusarnya. Mas Dika lomba renang pakai baju dah. Loh, pakai baju, renangnya pakai baju. Nah, kalau Mas Dika misalkan habis renang, kan pasti ganti baju. Itu misalkan ganti bajunya ada laki-laki buahnya. Nggak boleh langsung copot situ, nggak boleh. Harus nyari tempat yang tertutup. Opong ini bawa sarung, wah, ganti di dalam sarung. Nah, kayak gitu. Jadi misalkan outbound Ustadz, dulu aku kelas 1, 2, 3, bagaimana? Kalau renang kan langsung ganti bareng di situ, jurus Ustadz ada. Loh, itu tidak masalah. Loh. Kalian sekarang wis kelas 5. Kelas 5 itu sudah ada kemaluan. Ustadz, apa dulu tidak malu? Dulu kan terserah kalian. Ono sing sampai disuruh mandi, malah gak ganti-ganti, akhirnya ganti barengan di situ. Wah, kamar mandi ganti barengan. Kalau sekarang udah tidak boleh anak-anak. Karena apa? Karena kalian udah mau mencapai balik. Nah, ini. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama menutup aurat. Tidak menampakkan tubuh. Nggak boleh ketat-ketat. Ustadz, baju renang bagaimana Ustadz? Lah itu kan keperluan untuk lomba. Masa renang terus pakai baju takwa kan ya gak pantas. Ya Mas Dika ya. Nah, itu dalam kategori khusus anak-anak. Pakainya tidak ketat. Perempuan terus pakainya ketat sampai terlihat kayak nggak pakai baju. Dalam hadis Nabi, perempuan yang tidak diperkenalkan itu adalah bagaimana yang dilaknat Allah. Perempuan yang pakai baju tapi tidak seakan-akan tidak pakai baju. Kenapa? Bajunya ketat. Sampai terlihat. Ya kamu istirahat sendiri. Terus mulai dari sebelah kanan, lelaki dan wanita berbeda bajunya. Maksudnya Ustadz, mulai dari sebelah kanan. Larangan pakai sutra ini buat laki-laki, memanjangkan pakaian ini buat perempuan.
Memilih warna yang sesuai tadi itu, jangan terlalu mencolok. Yang bagus itu warna hitam sama hijau. Apakah warna lainnya boleh? Boleh, asalkan tidak. Kalau larangan memakai emas buat buat laki-laki dan berdoa ketika mau memakai baju. Ustaz, aku baju doanya itu lupa ya, pakai bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Melepasnya bismillahirrahmanirrahim gitu aja. Jadi itu anak-anak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kita sambung, Ustadz akan buatkan videonya, nanti Ustadz upload ini di Google Classroom, sekalian juga bisnisnya. Insya Allah nanti tanya apa? Ustaz, kalau misalnya aku kan ikut les renang, Ustaz. Kalau pakaian renangnya itu ketat, boleh, Ustaz? Nah, soalnya itu kalau gimana? longgar nanti nyangkut, Ustaz. Kalau dalam Islam anak-anak, apalagi perempuan pakaian ketat itu kan tidak diperkenankan. Nah, Kalau saya pakai sabuk. Gak jawab Mas Nizam jawab aku. Nah. Jadi kalau ketika kalian udah balik itu tidak diperkenankan, apalagi perempuan. Nanti kan pasti tumbuh di dadanya. Terus pokoknya balik lah. Itu pakaian ketat enggak diperbolehkan, kecuali misalkan kalian renang di situ kok perempuan semua, yaitu enggak masalah. Kalau di situ ada laki-laki, nah itu nanti menjadi masalah. Kalau laki-laki, makanya kalau renang-renang itu kan laki-laki itu enggak menjadi masalah. Dulu itu di SDM ada anak yang juara renang anak-anak, karena dia itu perempuan, makanya dia itu berhenti ketika udah kelas 5, kelas 6. Soalnya dia malu. Tapi laki-laki kan enggak masalah. Kalau perempuan ini yang menjadi masalah itu. Nah, seperti itu. Jadi apakah boleh Ustadz? Makanya pakai renang kan ada yang pakai kerudung juga ya. Terus enggak seberapa ketat. Kalau misalkan pakai ketat-ketat ya silakan ke kolam renang khusus perempuan sendiri. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kita sambung di pekan depan itu tentang akhlak. Kalau ini kan secara pakaian, besok kita secara moral. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Ustadz Nazar. Oke, boleh sambil diminum dulu minumannya.